kalau nggak salah, kalau lupa aku. Tapi ini dia, kita bakal menunjukkan drafting phase yang sudah ditunggu-tunggu. Tidak ada untuk Fanny Kadita. Respect ini memang yang harus dilakukan ketika melawan Aura. Respect banget. Ini coba dilihat dari layar kita, ini ada berapa kan dari lantai berapa nih? Lantai Ini lantai 1. Enggak, ini lantai 2 nih. Ini lantai 2. Ini lantai 2, Pak. Wah, keren dua. banget cuy. Keren banget ya, kayak nonton. Keren banget dah. Kayak di teater ya. Emang kita di teater. Kenapa Bung sayang? Gak apa-apa. Cuma nunggu aja kalian kapan ngajak nih buat yang luar nih, yang belum datang gitu loh. Ayo dong yang belum datang, yang masih kena macet, yang mungkin masih berhalangan, mungkin masih ada besok hari karena kita tentunya akan berjalan sampai hari Minggu. Dengan udah ada 3 band dilakukan dan ini terbuka sekali. Dibikin linglung, Akaika, Farshaka, Faramis. Groka, Faramiska, Banyak ya. Cloudka. Nah, iya karena dengan Atau Beatrix. Nah ini dia Matilda Band yang menurutku lagi jadi power juga sekarang ya. Memang harus bisa direspek dengan kehadiran Matilda sebagai roamer. Pakito di first pick. Ini ada Grok Parsha bisa dipakai. Faramis bersama dengan siapa lagi? Grok juga mungkin bisa dipakai. Ngelepasin Parsha tapi kita tahu bagaimana Udil juga dia suka dengan hero match yang bisa jaga positioning sembari memberikan damage yang besar. Jadi Parsha masih bisa masuk ke dalam buku dari Alter Ego. Yap, masih ya. Masih banget loh ini Om. Masih, Parsha. Apalagi kita tahu lah Udil ini adalah hero-hero tipikal yang dia banget loh. Semenjak bergeser yang dari dulu banget ya. Yeah. Dulu kita kenal dia dengan Esmeralda, Lunoxnya, ininya itu. Haritnya lah. Pokoknya Udil tuh sama Mitch. Selena. Iya, Dia tuh nempel banget sama Mitch. Match sama dia tuh udah pokoknya Udil match gitulah. Udil match. Iya. Tapi akhirnya keluar juga Iya ya. sekarang high ground. Dan bahkan yang nonton MPL Playoff ini dari Busan Korea Selatan. Mantap. Lagi nonton bareng Ari Setiawan. Wow. Salam juga dari Cilebut Bang Oji, tetangganya Santos Alter Ego. Oh, tetangganya Santos. Kenapa Santos nggak ngajak kamu ke sini? Sombong sekali Santos. Santos, Wan. Ini juga dapat salam untuk para caster ya. Ke kota Jemper, ke rumah si Mamat. Cakep. Buat para caster semangat dari Queen mantap Kiss. kali. Waduh. Oh, yang ini orang ini. Iya. Oh, bukan ya. Main tunjuk aja. Bukan ya. Kirain. Kalau itu berarti siapa namanya? Oke. Ya pokoknya ada Queen-nya lah. Ya, pokoknya Parcel udah diamankan bersama dengan Link. Tidak ada link untuk Celebrity Medical Boy. Yep. Dan bahkan ini ada cancellation untuk seorang Udil dengan adanya link menuju ke arah backline. Iya. Dan bahkan 3 hero dari tim Aura menselesaikan Secret Altar dengan cepat. Oke, Chow gak sih? Dari kanan. Tapi kalau Chow udah ada Faramis. Ruby. Faramis. Ruby. Menurut aku Ruby. Kalau dia mau ambil romer. Kalau Kan udah ada. Ya siapa tahu. Antara Faramis atau Yif. Ruby di samping. Tapi ya, bicara Yif ini menarik loh. Karena Iya. untuk the next patch-nya. Ini kan sekarang 7x7. Next patch-nya jadi 5x5, kecil banget. Oke, dan Akai masih menjadi pilihan. Dan kita tahu bagaimana untuk permainan utility Akai ini kuat banget. Untuk pengambilan objektif demi objektif. Untuk mainin tempo. Atau bahkan untuk mengkontes di objektif pasif Turtle Lord. Yang selalu bisa menjadi makanan untuk Akai. Dan kalau aku lihat ini bisa ditutup untuk pergerakan dari tim Alter Ego atas romernya Godiva. Mungkin Ruby, Oke. ya kan? Mungkin juga kalau mungkin dia akan mau bermain ke arah Digi. Gak menutup kemungkinan lo sekarang bermain Digi. Betul. Gak apa-apa. Dibandingkan Respect itu nomor 1. Tapi Atlas. Wah, karena nggak pengen kemakan juga ya dengan kehadiran Atlas yang dimana Diginya belum di-ban sama sekali. Povius tetap ditutup karena Povius akan sangat mengganggu pergerakan bagi Pakito. Dan Ban saja sekarang. Dan Ruby kemungkinan keluar lagi nih. Di Bisa sisi keluar. dari Aura. Masalah untuk PoV-nya udah dihilangin lagi. Triggernya ya hero-hero seperti itu. 3 kalau ada Ruby. Ya. Link, Link malah. kena Waktu itu? juga. Iya. Ruby. Kena semua tuh. Kalau PoV nggak hilang buset. PoV-nya udah kayak main ke playgroundnya dia. Udah. Loncat sana, loncat sini. Faramis sih pakai. Akai kalau taruh di XP bisa aman nggak sih? Need some stitches? Akai Ini sama Melissa dulu Melissa ya. Makanya kan Akai kalau di XP. Melissa Ben. Dan dari Valley Boy dan juga High, most usage mereka ini adalah Amon bersama dengan Lancelot. Last bandnya adalah Grok yang memang Grok adalah priority, tapi ternyata di sini tidak terlalu prior dari kedua tim ini. Mungkin gameplay mereka yang tidak terlalu cocok lah. Dengan, Lebih ke arah nggak mau Grok kelihatan sekarang. sih, Bung. Mhm. Lebih ke arah nggak mau Di kelihatan awal ya? Grok. Iya, Grok di awal. Karena kan kebaca. Gameplaynya kan seperti apa.
Nampaknya itu yang coba diantisipasi. Antisipasi. Ya, gitu dong, support keduanya. Seneng deh aku. Dan ESP Laner untuk Pai. Melihat permainan seperti ini, sebenarnya Yuzong enak. Yuzong enak. Counter Parsha, Yes. Link, ya mungkin agak beratnya di laning phase melawan seorang Pakuito. Tapi tadi fine-fine aja tadi. Fine-fine aja. Fine-fine aja. Sebenarnya Pai-nya tuh agak sedikit ke ini sih. Agak sedikit terpressure. Tapi tim fight besarnya. Tim fight besarnya dia mereka selalu bisa ngincar. menang jauh. Nah, dengan kehadiran dari Yuzong seperti ini, pemilihan dari marksman-nya ini harus hati-hati banget sih buat Aura. Karena tadi dengan adanya Beatrix, ini bisa dikejar secara terus-menerus oleh Yuzong. Brody mungkin bisa menjadi satu opsi untuk di-pick Aura Fire. Dan yang berikutnya untuk roamer mereka yang belum terlihat sampai dengan saat ini, Ruby. Atau Ruby siapa? ada opsi lain. Karena mereka butuh marksman yang bisa cukup mandiri. Oh, Digi. Diggy is my name. Digi dengan Digi Bennett. Your team Oke, ternyata triggernya Benedetta lagi ya. Dua fighter, kita kembali ke metode lama dari Aura Fire. Yap. Dan ini membuat seorang Pai nggak bakal bisa menuju ke arah seorang Kabuki lagi. Karena Wah. apa? Ini definisi akan ada permainan kucek-kucek kutahe. Gocek otahe nggak? Enggak, ini kejar-kejaran. Oke. Ini bener-bener permainan akan ada film kucek-kucek kutahe. Dikejar, Kabukinya makin jauh, dikejar lagi, makin jauh lagi. Kayak lagu ya. Iya, Semakin ku kejar. Nah itu lagunya. semakin ku jauh. Kau. Asik, kamu lucu sekarang, aku seneng deh. Tiba-tiba keingat, kan lagu masa kecil saya dulu. Waduh, pas gue belum lahir tuh. Oke, last pick untuk seorang Nino. Dan tidak dikejar. Dan ternyata Beatrix-nya Gantian ya. Beatrix. Ini gantian Beatrix-nya dikejar loh. Ini gantian Beatrix-nya dikejar kalau menurut gua. Yap. Dan bahkan kalau Kabuki pakai Petrify, ini Udil bisa jadi sasarannya. Oke. Tinggal pilih, dia mau main agresif dengan Execute atau bermain the whole team fight. Alright. Secara team fight pastinya dengan XP dan juga gold lane seperti ini, Aura Fire mereka cukup mandiri. Mereka nggak butuh bantuan untuk XP goldnya. Jadi Diginya bakal bebas untuk milih dia bakal ke lane mana. Mungkin bersihin tengah dulu cepat, terus mereka bisa berbarengan bersama dengan Parsha untuk ke-gaking ke arah dari Beatrix. Karena Beatrix juga adalah hero yang lemah berhadapan dengan Parsha. Yes. Itu Fedor Airstrike kena sekali aja. Pasti dia tacticalnya mundur ke Yap. belakang. Oke, dan juga terima kasih banyak yang ada di Makassar, di Bandung, Surabaya, di Bali, yang juga nobar secara online. Juga terima kasih banyak dan juga buat kalian semua yang udah datang ke G-Expo Theater. Terima kasih banyak. Karena tanpa support kalian tidak mungkin kita sampai sebesar ini. Dan ini adalah game yang ketiga. Masih ada kesempatan untuk kedua belah tim. Semua reset kembali. Dan tanpa berlama-lama kita menuju ke arah Lane of the Devil Arena. Mana tepuk tangannya? Let's go. Game yang ketiga. Masih Alright. dengan skor 1 sama. Akankah langsung diselesaikan secara cepat. Di game yang ketiga kali ini karena dari masing-masing junglernya sudah bergerak untuk mengamankan di area purple buff dan juga orange buff. Ini bisa dibilang ada sedikit berat beban untuk seorang Hai kalau menurut aku pribadi. Karena dari segi grafiknya ini tabrak bakal ada di alter ego banget. Kalau menurut aku ya. Kalau dari ngomongin nabrak. Iya, tapi aku suka dari tim yang punya burst damage besar sih. Dan Aura Fire mereka punya potensi untuk melakukan hal tersebut. Oke. Dan bahkan kita bilang juga untuk posisi dari tim alter ego. Mereka masih menunggu momentum dan tidak akan mau maju lebih dalam lagi. Lihat, inilah yang ditunggu oleh Hai. Dia masuk langsung ke backline, dia berani banget dan dia tidak menggunakan retribution-nya. Saliboy dan Cowboy akan mengambil retribution dan bahkan diamankan oleh seorang Hai. Terlalu terburu-buru, almost first blood, masih mencoba untuk cover Finch, push-nya karena belakang ketinggalan kali ini. Yap, ini di bawah Pai dengan level 3-nya pun masih stay, tetap berada di dalam lane yang dia milikin. Hai, dengan linknya harus melakukan farmingan jauh lebih cepat lagi. Tapi Flavi udah kehilangan beberapa momen di mana untuk kali ini tertinggal dirinya. Clear terhadap wave minion, sementara Pai kemungkinan akan bisa melakukan rotasi jauh lebih cepat. Apabila dia akan melakukan rotasi atau kalau tidak dia akan tetap stay di lane ini. Oke, lihat langsung rotasi. Dan bahkan dengan objektif yang dimiliki dari tim Aura kali ini di arah top lane-nya. Kita lihat, Nino tidak mau keluar rumput karena itu yang dibutuhkan. Kenapa? Nino jangan sampai kedeteksi.
Karena Hai, kalau misalnya dia nggak dapat ke arah turtle, dia langsung objektif ke arah atas. Betul. Langsung ngambil Nino-nya. Ini, karena Nino juga untuk escape-nya mengandalkan banget flicker. Memang masih ready sekarang. Tapi kalau dipancing keluar oleh Fluffy, oleh Oke. Kabuki ini bakal bahaya banget. Pulung, seperti biasa, dengan prediksi menuju ke arah alter ego. Dan ini dia, Fluffy membalikkan keadaan, Pai menjadi pilihan utama. Play dengan transform bersama dengan squad alter dikeluarkan Leo Murphy. Tapi bukan itu yang dituju. Real World Manipulation di Castle Fluffy. Hai dan bahkan tempo komplain yang tepat sekali. Hampir saja membuat Hai di takedown. Membalikkan kembali keadaan. Celebrate merangkap. Dan heavy spin kali ini tidak berhasil ditumbangkan kah? Tapi tetap berplot di tangan dari tim dari Alter Ego. Waduh, ini Pai. Pai-nya hampir loh dapet ke high loh, hampir aja. Namun yang di sisi lain yang terlihat mereka begitu banyaknya bertukar dari source skill. Tapi turtle-nya turtle-nya masih aman sejauh ini. Plus untuk Udilnya harus mendapatkan posisi yang jauh lebih baik lagi. Karena tadi baru buka warung, ditutup Pak. Ya, ada Fluffy yang datang ke Berarti sampingnya. kali ini Kabukinya akan bermain agresif. Dia nggak pakai battery. Ya, Dia Gas pakai berarti. execute. Execute, Dia betul. gas banget ini. Jadi dia pengen untuk menangin landing phase ya. Ya, tapi dia Little Mother tercolong oleh seorang Leo Murphy. Leo tas Murphy. Motor Hornet kali ini kita lihat berhasil dikeluarkan oleh seorang Leo Murphy. Oke, bedanya Sally Boy tadi track down tapi tidak untuk high. Karena sekarang Sally Boy pun masih dihalangi lagi. Fluffy tidak boleh ataupun tidak memperbolehkan dari Akainya lewat dari apa yang dia jaga. Bentar, persamaan dari game 1 dan game 2. Siapa yang mengamankan objektif, bahkan perfect objektif, biasanya dia yang dapetin game ini. Oke. Tapi kita di game yang ketiga. Apakah itu akan terjadi atau tidak? Oke, dengan dua fighter yang dipakai oleh Aura Fire. Dua Festival of Blood dan juga dua-duanya ini cukup sustain. Apalagi Benedetta yang dimainkan oleh Kabuki. Jadi bisa langsung nyelonong ke belakang untuk memberikan execute. Karena dia pakai execute, ini bukan battery fight. Jadi otomatis untuk landing 1v1-nya. Pengen banget dimenangkan di gold lane. Oke, mencoba untuk melakukan solo pick off di arah top lane, gak berhasil. Godiva masih bisa diselamatkan dengan time journey. Tandanya pertempuran sebentar lagi akan dibuka oleh seorang Udil dengan real world manipulation yang nampaknya tidak bisa di cover oleh satu buah heavy spin. Masih bisa selamat tapi ternyata Sally Boy sedikit ragu. Apakah itu ada sedikit komen yang membuat dia harus mundur? Karena itu ragu banget menurut gua. Jaraknya pun jauh banget Kan juga sebenarnya tadi. bisa loh. Nabrak dikit, dapat point kill dan mundur. Bisa ataupun untuk kalian numpang lewat aja. Cuma tadi di first time-nya pun dikeluarkan, tapi sekarang Alex Fernando pun ada di bagian atas. Ninonya masih berhasil untuk menggocek, tapi Leo Murphy datang untuk memberikan backup-an. Oh, bukan hanya backup 40. Real world manipulation nggak bisa ke atas, dan sekarang nggak ada skirt altar, nggak ada flicker. Ini yang mungkin membuat Nino harus jaga jarak. Mungkin di dalam turret adalah salah satu keputusan yang tepat, karena mungkin Pai dalam roh kegelapannya belum bisa membantu seorang Jauh Pak jaraknya Pak. Memang skinnya bagus, tapi jarak terbangnya tetap sama. Itu Sama dia. gitu. Tetap sama, roh dalam kegelapannya ini. Iya. Kalau mau dipaksain keterangan jadi antara Oke, Pak ya. reverse time kembali dikeluarkan. Leo Murphy nggak punya skirt altar. Dan bahkan Hai mengzoning out para pemain dari tim Alter Ego Esport. Kalau menurut gue pribadi, entah mengapa zoning out yang dilakukan di arah top lane dengan Aura Fire seperti tadi, agak cukup buang-buang waktu. Ketika mereka bisa set up di arah turtle loh. Tapi Gimana menurut satu kamu? poin plusnya buat Aura Fire, mereka kan berhadapan dengan Akai yang Akai biasanya memenangkan untuk semua objektif, tapi sekarang Hai yang dapetin objektif, Hai yang lebih unggul untuk levelnya. Jadi burst damage-nya Aura Fire mereka tinggal pilih sebenarnya mau, tapi harus yang hero yang tipis. Jangan sampai berdekatan juga dengan posisi dari Sally Boy. Tapi Sally Boy yang mungkin bisa ditarget. Ini jadi tunggu alot ya permainannya ini pasif banget juga permainannya. Mereka bisa dibilang agak sedikit hanya memancing saja lalu pergi lagi. Tidak mau melakukan tim fight yang cukup banyak tapi Hai sendirian tanpa adanya gangguan yang begitu berarti. Karena di bagian bawah pun untuk Pai yang menggunakan Yuzong belum mau melakukan pergerakan yang jauh lebih signifikan. Ini akan ada pertukaran sih harusnya. Kalau misalnya mereka akan tukar dengan Kabuki dan juga Pai, apakah berhasil? Karena nampaknya kedua belah pihak tidak ada yang mau tertukar. Objektif diamankan oleh tim Aura Fire dari bottom lane, apakah Kabuki pun juga sama? Karena dari segi half turretnya ini udah seperempat. Damage-nya masih belum cukup untuk numbangin Kabuki, Pak Pulung. Iya tapi kalau emang sampai dengan diskon 90% ini udah cukup dong. Udah dong. Udah cukup dong. Udah dong. Ini diskon 90% loh dari Grade loh. Iya Nonton dong. MPL sambil order Grade diskon 90% tuh ada QR code-nya, kalian gas aja lah ya teman-teman ya. Kenyang loh. Kenyang loh. Kalian juga diantar kemana-mana juga
selamat sampai tujuan lah pokoknya ya. Enak loh. Enak, makanya. Kalau kita balik lagi ke in-game ya, Nino setelah berhasil mendapatkan lagi ke arah satu wave minion, dia harus recall dulu. Di tengah ada setup yang terjadi 1, 2, 3, 4 hero. Sudah berkumpul kecuali dari Benedetta. 1, 2, dan 3. Oke, silakan Wawa. Ya dengan item Lanjutin dari dong. Batrix ya. Furious Hammer dan juga ada BOD di sana. Hunter Strike. Next item kah? Buat Batrix dari Nino dan Pakito juga. Bloodlust X menjadi satu item pembuka dia untuk bisa lebih sustain diikuti oleh kamu. Jadi dua-duanya punya sustain. Bener-bener ini bisa Fighternya. tinju dibalas benjol. Buset. Itu berbahaya. Tinju dibalas bencol. Wah, ini calon-calon ya. Calon-calon tim fight yang ada di arah turtle. Pak. Betul. Karena setupnya udah terlihat dari sekarang. Yap. Jadi mereka ingin bermain dengan objektifnya tapi lihat di arah bottom lane. Oke. Ada sebuah trigger yang akan dipaksa oleh seorang Pai. Dipaksa Pai-nya untuk menggunakan Black Dragon Transform. Tapi ternyata Pai-nya lebih disiplin. Dia tahu sulit untuk ditumbangkan. Dia nggak main langsung berubah menjadi naga. Karena naganya akan dibutuhkan ketika tim fight nanti. Nah. Di objektif. Permainan disiplin dari kedua belah tim. Ini menunjukkan salah satu the next level setelah regular season. Oke, mereka jauh lebih dalam lagi untuk bagaimana membuat sebuah kalkulasi ataupun menahan nih. Lebih dalam Menahan lagi, egonya. lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi. Tertidur dong saya. Oke, lanjut lagi. Oke, objektif play dari Aura Fire membuat mereka bisa mendapatkan turtle demi turtle, tapi telat ternyata karena turtle-nya sudah berubah juga menjadi Lord. Bisa di start oleh Aura Fire. Oke, ini dia. Langsung ada sebuah cancel dikeluarkan oleh Murphy. Tapi sekali pada medical point terperangkap di dalam dengan manipulation. Flavi mundur ke arah belakang. Kabuki menjadi pilihan utama. Dan Kabuki membuat satu execute berubah. Poin yang mahal untuk tim Aura Fire. Retribution di shot point. Hai, bakal coba mengejar ke arah seorang Pai. Pai kali ini bakal coba dibalaskan kembali. Kabuki akan coba untuk memotong kepala naga ini bagian seorang Pai. Dan ini dia pembalasan dendam dari game yang kedua. Liam Murphy terjerat ke dalam sebuah belenggu Aura Fire. Sang naga masih mau lebih Kabuki. Kabuki, ingat nafsu membunuhmu. Ada 2 player yang berhasil dihancurkan pula oleh Alter Ego Esports. Setidaknya ini pun menjadi satu barang yang bisa ditukar ataupun satu hal yang memang bisa ditukar setelah mereka kehilangan objektif pula. Lordnya bergerak di bagian bawah. Siap untuk menghancurkan lagi ke arah satu objektif. Inner turret sudah ada di depan mata. Dan kemungkinan besar ini nggak bakal bertahan lama lagi. Oke, inner turret tampaknya bakal diselesaikan dengan cepat ya. Masih bisa diselamatin kalau menurut aku Pak Pulung. Tapi Feather Extract inilah yang dikeluarkan oleh seorang Pesager yang membuat para pemain dari tim Alter Ego agak sedikit terkena poking damage. Ya, dan Tertampar juga- sedikit lah. Dan diginya kan annoying banget ya. Kalau tim fight mau coba untuk diinisiasi oleh Alter Ego Esports dan mereka gagal. Ada reverse time yang akan menjaga Aura Fire. Ada Tempeori juga yang masih tetap untuk menjaga. Sehingga tidak mudah sama sekali untuk bisa menabrak backline. Hai, dapetin satu buah Endless Battle. Oke, kita lihat ya kan. Di ujung kanan itu ada tanda lope-lope. Aduh, enak jadi pro player ya Pak Pulung. Kenapa sih? Pengen juga di lope-lope. Ya Oke. ada tuh. Coba. Itemnya ini ada emang. Silakan Opung. Ya untuk Fluffy dia punya Blade Armor. Jadi Radiant mungkin next item dia. Dan Parsian Refasager juga udah punya damage yang cukup ya. Clock of Destiny like yang terancam. Plus lawannya Jaygiv masih dengan satu buah Ice One menuju ke rencana talisman. Jadi masih butuh item sebenarnya buat Udil. Butuh waktu. Ini dia mau buy one nih Fluffy sama Nino. Karena dia pakai Blade Armor. Dia pakai Blade Armor, Pung. Jadi dia nggak takut untuk menuju ke seorang Nino nantinya. Karena dia nggak full damage, tapi lebih ke arah sustain. Untuk menuju ke arah backline-nya. Setidaknya gimana caranya dia bisa nutup Udil. Dan Kabuki yang sangat cermat adalah ketika dia nggak pakai cancellation terhadap seorang Udil. Tapi dia membuat Udil itu menutup reward manipulation-nya sendiri. Jadi cooldown-nya tetap lama. Oke, dan ada Divine Clash juga udah selesai untuk Facehugger. Akan lebih besar lagi dari damage dan itu dia Radiant Armor. Jadi memang sustain untuk kedua fighter yang bermain di XP dan juga gold bagi Aura Fire. Mereka udah punya damage ya execute bahkan diambil tadi oleh Kabuki yang kita tahu. Langsung lompat ke belakang. Yep. Targetnya Parsha Udil. Ini Udah gak ada target lain. Nino tetap yang paling besar juga ya damage sejauh ini. Tapi barusan, hey, what are you doing? Sally Boy mencoba untuk bisa mendapatkan langsung ke arah Fluffy. Namun di bagian belakang ini untuk follow damage-nya. Masih cukup jauh. Malah mereka sekarang langsung dibalikin begitu saja. Dan satu lagi nih birunya. Tapi Girl Altar menyelamatkan itu semua. Dan Pai kali ini siap untuk mengabrak-abrik lagi pertahanan yang dimiliki oleh Aura Fire. Lihat Nino, one shot, one kill, double kill, triple triple kill. Dan bahkan lihat sniper dari Nino yang on point.
Renner apati yang gak punya empathy. Langsung menambahkan 2 poin tambahan. Diam-diam berada di arah rumput. Akankah memberikan sedikit surprise. Dan ini dia. Happy birthday Kabuki. Nampaknya sedikit gagal. Never night dan bahkan Nino membalaskan happy birthday. Ketika mau disurprisein tapi di surprise balik, inilah yang terjadi. Sakit banget loh itu nih, birunya udah berasa. Kalau memang dengan adanya item-item defense lainnya, hanya saja untuk kali ini Godiva mau pergi ke arah mana, benar-benar dihantarkan ke depan dari Nino dan hilanglah sudah aura fire untuk beberapa playernya. Snowballing yang dilakukan oleh tim Alter Ego sangat baik dan mereka harus pegang ini untuk mendapatkan game yang ketiga. Karena kalau mereka lepaskan ini, tim Aura Fire bisa memberikan keadaan. Vestager, pada respect dikeluarkan untuk memancing Pai mengeluarkan Black Dragon Transformate. Tapi nampaknya itu lagi-lagi gak membuat Pai tertarik. Gue jujur ya, gue akui ini trigger disiplinnya Pai 2 jempol. Belum 4. Hah? Belum 4. Udah 4 tadi di game yang kedua ya. Ya, tapi memang Alter Ego mereka sangat-sangat disiplin sekali. Mereka tidak ingin untuk memberikan posisi yang tadinya mereka tertinggal goldnya. Yep. Ini udah mulai ngejar sekarang. Selisih 4.000 menjadi selisih 2.000-an juga. Dan satu tim fight akan menjadi pembeda kali ini. Nih setup di atas tadi tuh kelihatan banget loh. Walaupun bisa dibilang mereka cukup gagal karena agak tertinggal di belakang envelope damage-nya. Tapi di saat mereka hendak dibalikin, kalau altarnya connect ke semuanya, impact-nya bagus banget loh. Oke, lihat udah menunjukkan objektif. Ini cukup berani untuk tim Aura Fire yang sedangkan mereka tidak memegang posisi. Tapi lihat, dari player by UBS Gold, Link masih berada di posisi pertama. Real World Manipulation telah dikeluarkan. Heavy spin dan bahkan Retribution. Wow. Diamankan oleh seorang Hai. Masih menahan trigger disiplin dengan ada satu buat Tempest of Blade. Tapi di depan sana, Pai benar-benar mengincar Vestager dan Baga Tempest of Blade. Membuat Pai tidak bisa bertahan di arah depan. Pai ditumbangkan, ditukarkan dengan Vestager dan juga Kabuki. Keuntungan masih sama. Karena 2 tukar 1 dan Lord di tangan Aura Fire. Oke, 1 untuk 2. Agak sedikit terhambat lagi setup yang akan dilakukan oleh Aura Fire. Andai player mereka lengkap tapi tidak. Karena kali ini hanya ada 3 player. Sementara damage yang dimiliki oleh Alter Ego Esports sudah sangat sakit. Flavinya ditarik ke depan dan seperti Flavi untuk kali ini pun tidak akan bisa kuat. Bentar lagi Nino udah mengeluarkan WON. Dirinya masih aman sejauh ini. Oh my god, Fluffy tadi ada miss kill dari knockout strike-nya. Kalau knockout strike-nya nggak miss, itu Fluffy nggak tumbang. Kenapa? Karena masih ada 1 buah HP yang banyak dari lifesteal yang dimiliki dari seorang Fluffy. Tapi sayangnya miss semua pun dan gak ada minion di sana yang dia kenain. Benar. Dan jangan lupakan juga ada Shadow Stampede yang dimiliki oleh Faramis tadi. Leo Murphy yang menarik mundur kembali untuk berada di bagian tengah dari pemain-pemain Alter Ego Esports. Jadi tim fight agak kereset sekarang dengan kehadiran Lord tersebut. Orang Fire unggul 4.000, 2.000 sekarang tinggal 1.000-an. Jadi masih bakal panjang untuk perjalanan kedua tim ini karena kita sudah masuk ke dalam mid to the late game. Yes, dan di sisi kamera kanan bawah kita cukup jarang melihat full boss dari Alter Ego ya. Wah, berkumpul secara keluar bersamaan semuanya. ya. Keluar semua dari playoff ini ya. Selamat datang para owner-owner, para bos-bos tim juga. Dari semua tim yang mungkin hadir hari ini. Terima kasih selalu mensupport MPL hingga hari ini. Dan buat kalian semua yang di rumah, gak ada lagi kata yang bisa gue ucapin, cuma bilang I love you guys semua. I love you guys, terima kasih atas supportnya sejauh ini. Mudah-mudahan kita semakin besar lagi ke depannya. Dan sekarang fokus lagi menuju ke game yang masih berjalan. 4 player, setup di bagian bawah, saling mengcover, saling melindungi, saling mencari formasi. Karena Fluffy perlahan tapi pasti mulai mencari pula, mulai maju, mulai ditumbuk. Tapi Sally Boy dengan 1 SP yang sangat-sangat tebal masih belum begitu terganggu. Oke, Kabuki dari segi damage dia udah cukup ya. Tapi dia nggak sustain banget kalau dari tadi yang aku lihat ya. Beberapa kali bakal coba di tick off. Nino hilang instant point kill. Growth Altar sedikit terlambat. Godiva bakal coba ditumbangin. Burungnya hilang. Tebak kabar pemain dari tim Alter Ego. Mereka mengejar karena Kabuki. Hantaman benda tumpul Petrify Gaming. Pai memakan seorang Kabuki. 3 hilang. Dan bahkan Nino still survive kali ini di arah bottom lane. 4 player hilang dari Aura Fire. Sementara Fluffy di tengah berhadapan 1v1 situation. Tapi di bawah sepertinya mereka akan melakukan one strike push. Karena Fluffy kayaknya kali ini nggak boleh pulang. Karena diganggu terus-terusan. Dan Nino beserta dengan 3 player lainnya. Siap menghancurkan satu Bestaran di area bottom lane. Oke, dan bahkan di sini Fluffy memberikan waktu yang banyak. Tapi ditumbangkan, immortality-nya hilang. Gak bisa one strike push karena mereka harus reset. Pecah turret yang dilakukan di arah bottom lane dari tim Alter Ego ini mahal banget. Ya, dan bahkan Godiva juga di sini. What? Free point kill untuk Alter Ego Esports. Oke.
sekali. Dan itu penting banget tadi kehadiran dari Godiva, time journey yang dibutuhkan oleh Aura Fire. Kocar kacir ya Pak. Kocar kacir banget. Apapun setup yang dilakukan oleh Aura Fire sekarang. Serba Sebenarnya ini serba salah, kehilangan arah. Nggak tentu arah Pak. Ya, dan bahkan untuk tim fight yang terjadi di bottom lane tadi kan dibuka dulu Iya. oleh Hai. Dan ternyata dibalikin semuanya. Dibalikin habis-habisan dan begitu cepatnya Hai menghilang di area tersebut loh. Masalahnya damage yang dimiliki oleh pemain dari Alter Ego Esports juga udah main-main lagi. Happy spinnya. Kode kali di Karaves Agar ada lagi pola damage di bagian belakang. Dari Murphy peserta dekat Sally Poinnya menghancurkan satu icon utama. Oke, Kabuki ter-take down. Dan bahkan gak bisa selamat tapi bilang Retribution is on point. Leng Hai berhasil men-take over Lord yang dimiliki dari tim Alter Ego. Wah ini mah bakal dipaksain sih harusnya sama Alter Ego. Mereka tahu Pasti. mereka kehilangan dari Lordnya dan mereka siap menabrak lagi karena satu best turret yang ada di area mid. Oke, real world manipulation. Terperangkap jauh. Bakal coba dihabisin. Teriakan sudah memuja semua yang ada di lane of down. Kali ini dari para fans Alter Chain. Lihat, Lord akan diselesaikan dengan cepat. Tapi Facehugger kembali ke lane of down. Ini harus mundur sih. Jangan sampai Alter Ego tertarik untuk melakukan end. Kenapa? Facehugger udah kembali hidup. Hai, Retribution telah dikeluarkan oleh kedua belah jungler. Tabrakan dari Sarafai. Hantaman benar kumpul. Dipaksa dong. Flicker telah dikeluarkan. Dan bahkan Facehugger sudah keluar map dan Pai still survive. Dan hilang begitu saja Kabuki. Gak bisa mempertahankan base mereka. Alter Ego mencoba untuk mundur. Set Alta double kill. Ini bencana untuk tim Aura Fire. Ini hanya tinggal menunggu beberapa second lagi di mana sekarang masih ada satu kelompok UMKM di bagian depan. Guna itu bisa membantu lagi pemain Alter Ego Esports untuk bisa mendapatkan kemenangan di game yang ketiga. Hanya saja Flammy masih berjuang berjibaku seorang diri tapi tidak akan bisa karena Alter Ego Esports game ketiga untuk mereka. Alter Ego kembali mengamuk lagi dan lagi. Kali ini mereka memantapkan diri mereka di kemenangan di game yang ketiga. Luar biasa panas sekali. Dimana lihat teriakan dari Alter Chain kali ini sudah benar-benar menjadi sebuah semangat untuk para pemain Alter Ego. Meskipun memang dari tim fight kecil dimenangkan oleh Aura Fire, tapi untuk the whole team fight secara keseluruhan, Alter Ego mereka menjalankan fungsi hero mereka dengan sangat baik sekali. Yuzong atau bahkan dari si Matrix dan Nino. Sebenarnya gak tumbang. tadi kita bilang Matilda yang menjadi poin penting. Benar, Matilda kunci banget. Akai ternyata kunci penting dalam 3 game. Kan Matilda di band.